Sobat Desa, di era modern seperti sekarang ini, banyak cara bisa dilakukan untuk kita bisa membagi ilmu, informasi, serta pengetahuan ke publik. Salah satunya dengan membuat video pembelajaran. Saat ini, video hadir sebagai salah satu format yang paling kuat, efektif, dan juga banyak digunakan untuk menyampaikan berbagai macam pelatihan dan pembelajaran. Video pembelajaran adalah video yang menampilkan pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman yang mampu mempengaruhi atau ditiru orang atau organisasi orang lain. Syarat-syarat sebuah video pembelajaran adalah memberikan dampak signifikan bagi penontonnya, nyata secara teknis, serta dapat diterapkan. Pembuatan video pembelajaran diawali dengan penyusunan konsep video terlebih dahulu sebagai fondasi dari keseluruhan alur. Penyusunan video pembelajaran ini dimulai dengan menentukan dan merumuskan tujuan atau capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran tidak hanya mengenai daftar apa saja yang akan Anda berikan di dalam video pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang baik ialah hal apa yang Anda ingin audiens Anda untuk pelajari dan capai melalui video pembelajaran Anda. Dalam menentukan tujuan, ada 3 kategori yang bisa Anda jadikan basis acuan, yakni kognitif, afeksi atau afektif, dan psikomotor atau perilaku. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Sementara afektif atau afeksi berfokus pada bagaimana mengubah audiens agar audiens tergerak untuk melakukan sesuatu. Sedangkan psikomotor atau perilaku atau keterampilan berfokus pada bagaimana audiens dapat memiliki keterampilan tertentu. Setelah tujuan dirumuskan, saatnya Anda menggali ide video pembelajaran yang akan dibuat. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa, kita bisa mencari itu dengan memetakan beberapa langkah berikut ini. Identifikasi tindakan baik di desa, kaitan pada tujuan SDGs keberapa, siapa pelaku tindakan tersebut, apa bentuk dampak atau hasil dari tindakan tersebut, seberapa besar atau luas dampaknya, dan juga pembelajaran apa yang dapat dicontoh dari tindakan tersebut. Selanjutnya adalah menentukan tema dan mendalaminya. Beberapa acuan yang bisa dilakukan dalam pendalaman tema, yakni bagaimana gambaran situasi desa terkait upaya atau praktik dari tema yang dipilih, latar belakang dari upaya atau tindakan atau praktik itu dilakukan, apa masalah-masalahnya, apa saja penyebabnya, siapa yang memulai upaya atau tindakan atau praktik tersebut, kapan, bagaimana cara memulainya, bagaimana respon warga, apa saja akibat atau dampak perubahan dari upaya atau tindakan atau praktik tersebut, bagaimana tahapan kegiatan-kegiatan penting dari upaya atau tindakan tersebut dilakukan. Tahap berikutnya adalah penulisan skrip atau naskah.
Skrip video adalah cetak biru video Anda, di mana Anda membuat catatan tentang adegan dan dialog. Setidaknya ada 3 langkah dalam menulis skrip. Langkah pertama, tulis tema dan garis besar ide video. Tentukan tema secara spesifik dan konkret. Garis besarnya setidaknya berisi tujuan, topik, audiens, rencana call to action apa saja yang ingin disampaikan, dan hal penting lain. Langkah kedua, kembangkan garis besar tema menjadi sinopsis. Rangkuman konten video yang ditulis secara naratif setidaknya berisi video tentang apa, kenapa video ini menarik, kenapa video ini penting, atau catatan singkat tentang apa yang akan terjadi di awal, tengah, dan akhir. Dan langkah ketiga adalah mengubah sinopsis Anda menjadi skrip. Skrip rampung, tahap berikutnya adalah membuat storyboard. Storyboard adalah sebuah papan cerita yang berisi rangkaian sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai alur cerita. Tujuan dibuatnya storyboard adalah sebagai panduan sutradara, produser, penulis, kameramen, sampai penata cahaya. Alat visualisasi ide mempermudah orang memahami alur dan isi cerita, menjelaskan proses pergantian atau perpindahan frame, serta dapat memudahkan dan mempercepat proses pembuatan video. Storyboard selesai, saatnya syuting untuk kemudian masuk ke meja editing setelah syuting rampung. Di editing pun banyak hal yang bisa dilakukan agar video bisa makin menarik untuk ditonton. Kemajuan teknologi juga memudahkan Anda untuk menemukan banyak gambar, musik, dan efek suara untuk menghasilkan video pembelajaran yang asik untuk ditonton. Nah, Sobat Desa, itulah penjelasan singkat mengenai pembuatan video pembelajaran. Semoga bisa dipahami dan bisa langsung dipraktekkan.